Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Dampak COVID-19 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama XYZ. Kelompok kami beranggotakan satu, Febi Nurahmawati, kedua ada Mas Gahara Sumarni, dan yang ketiga Ulfa Nurfauziah. Kami berasal dari kelas AK 607 PJJ 1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Mas Gahara. Kepada Mbak Mas Gahara, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal yang kami buat. Latar belakangnya yaitu pada awal tahun 2020, Indonesia seperti yang kita tahu menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak sangat besar pada ekonomi, termasuk penerimaan pajak. Pembatasan sosial yang diberlakukan untuk menanggulangi penyebaran virus otomatis memperlambat aktivitas ekonomi dan mengurangi kemampuan pelaku usaha dalam membayar pajak, serta menyebabkan penurunan tajam penerimaan negara. Pajak sangat berkontribusi buat penerimaan negara lebih dari 80% terhadap APBN dan pandemi ini menyebabkan penurunan signifikan pada penerimaan PPN dan PPH. Berdasarkan data, penerimaan PPN pada tahun 2020 turun menjadi 448,39 triliun rupiah dari yang sebelumnya 532,91 triliun rupiah pada 2019. Sementara untuk PPN sendiri itu turun dari 770,29 triliun rupiah pada 2019 menjadi 593,85 triliun rupiah pada 2020. Untuk menjaga penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama XYZ menerapkan berbagai layanan perpajakan secara online. Meskipun terbatasnya interaksi tatap muka, eh, memperburuk efektivitas pelayanan. Penurunan kemampuan bayar wajib pajak dan tantangan layanan ini memotivasi penelitian ini untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh KPP Pratama XYZ dalam menghadapi pandemi dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbandingan penerimaan PPH pada tahun 2019 hingga 2023. Lalu yang kedua, bagaimana perbandingan penerimaan PPN dari 2019 hingga 2023. Yang ketiga, apa tindakan yang dilakukan KPP Pratama XYZ dalam menghimpun penerimaan pajak di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dan yang keempat, apa saja hambatan yang dialami wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajakannya di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Tujuan penelitian ini yang pertama menghitung perbandingan penerimaan PPH di KPP Pratama XYZ pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, lalu menghitung perbandingan penerimaan PPN di KPP Pratama XYZ pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, menguraikan strategi apa saja pada KPP Pratama XYZ dalam menghimpun penerimaan pajak di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan mengidentifikasi hambatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajakannya di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, yang pertama berkontribusi dalam pengembangan ilmu perpajakan, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait adaptasi sistem perpajakan dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi KPP Pratama XYZ, manfaatnya yaitu menjadi bahan evaluasi kinerja penerimaan pajak dan membantu merumuskan strategi untuk meningkatkan penerimaan. Untuk Direktorat Jenderal Pajak, yaitu memberikan referensi untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan di masa depan. Lalu untuk bagi wajib pajak sendiri, manfaatnya adalah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. Selanjutnya, pada bagian kajian pustaka ini, kami mengambil beberapa teori dari penulis dan para ahli. Teori yang pertama yaitu teori pajak oleh Mardiasmo di tahun 2018, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama, mohon maaf, sebentar. Untuk penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah dan pembangunan. Yang kedua ada teori dampak COVID-19 oleh Arifin di tahun 2021, yaitu pandemi menyebabkan menurunnya omset perusahaan, meningkatkan jumlah pengangguran, dan turunnya laba usaha yang semuanya berpengaruh terhadap kemampuan dan kemauan membayar pajak. Bahkan beberapa sektor usaha berhenti beroperasi, sehingga berdampak langsung pada turunnya penerimaan PPh dan PPN. Selanjutnya ada kebijakan fiskal oleh Keynes tahun 1936. Dalam kondisi krisis, negara harus hadir melalui intervensi kebijakan fiskal, termasuk pengeluaran negara dan pengurangan beban pajak. Dalam konteks pajak, ini berarti pemerintah perlu menyeimbangkan antara menurunkan beban pajak untuk mendorong ekonomi dan menjaga penerimaan negara. Selanjutnya, ada digitalisasi oleh Purwanto tahun 2021, yaitu implementasi e-filing, e-Bupot, dan sistem perpajakan online lainnya membantu menjaga pelayanan tetap berjalan di masa pembatasan mobilitas sekaligus mendorong kepatuhan pajak secara digital. Untuk penelitian terdahulu kami ambil, yaitu penelitian yang ditulis oleh Dimas Cikal Bagyawan dan Erni Prasetyani tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Strategi Kebijakan dan Pemberlakuan Insentif Pajak terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak di Masa Pandemi COVID-19 pada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Tiga Raksa tahun 2020. Penelitian itu mengkaji pengaruh strategi kebijakan pemerintah dan insentif pajak terhadap penerimaan pajak selama pandemi COVID-19 di KPP Pratama Tiga Raksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun strategi kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak karena lebih berfokus pada membantu pelaku usaha bertahan, pemberian insentif pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam menjaga penerimaan pajak. Kombinasi strategi kebijakan dan insentif pajak bersama-sama memberikan dampak positif yang signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak selama pandemi, menjadikan insentif pajak alat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi dan penerimaan negara di tengah krisis. Selanjutnya ada eh, jurnal oleh Eunike Dian Oktavi, Jessica Basaria Tambunan, Imraatu Justikana Andini, Kirana Putri Amalia, Nadia Putri Ibtisamah, Asyanto Nugroho, dan Sabto Hermawan tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. Penelitian ini berisi pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal 2020 menyebabkan perlambatan ekonomi dan penurunan kepatuhan wajib pajak, mengakibatkan penerimaan pajak jauh di bawah target. Pemerintah merespons dengan kebijakan fiskal dan perpajakan, termasuk pemberian insentif, kemudahan administrasi, dan penurunan tarif pajak penghasilan badan. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah mengalokasi dana transfer untuk mengatasi dampak pandemi. Meskipun DJP dan KPP Pratama melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi online dan layanan helpdesk, penerimaan pajak pada 2020 hanya mencapai 62,6% dari target. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan, transparansi, penggunaan insentif, dan optimalisasi kinerja DJP untuk meningkatkan efektivitas penerimaan. Selanjutnya, ada penelitian atau jurnal dari Noya Yukari Siregar tahun 2021 yang berjudul
dampak COVID-19 terhadap penerimaan pajak negara pada sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini berisi bahwa pandemi COVID-19 berdasar berdampak besar pada perekonomian Indonesia, terutama sektor UMKM yang mengalami penurunan produktivitas dan kesulitan finansial. Hal ini menyebabkan defisit penerimaan pajak pada tahun 2020 karena melemahnya ekonomi dan turunnya kepatuhan wajib pajak. Pemerintah merespons dengan kebijakan fiskal dan insentif pajak seperti penurunan tarif pajak, pembebasan pajak, serta perpanjangan waktu pelaporan dan percepatan restitusi pajak untuk membantu UMKM bertahan. Meskipun penerimaan pajak menurun, pemerintah fokus pada perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis data. Kolaborasi antara berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat efektif, dapat efektif. Selanjutnya untuk metodologi penelitian atau kerangka konseptual yang kami buat yaitu memiliki variabel bebas berupa dampak COVID-19 yang terikat berupa penerimaan pajak dan interveninya strategi pelayanan KPP. Kerangka konseptual yang disajikan menunjukkan hubungan antara pandemi COVID-19 dan penerimaan pajak di KPP Pratama XYZ. Pandemi COVID-19 sebagai X1 menjadi faktor awal yang mempengaruhi penerimaan pajak melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau hipotesis 1. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak KPP XYZ sebagai X2 yang terdiri dari PPN, PPH, dan pajak lainnya yang menjadi hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4. Selain itu, terdapat perbaikan pemulihan penerimaan pajak yang sebagai hipotesis 5 sebagai respons terhadap tantangan pandemi mencerminkan strategi adaptasi yang diterapkan oleh KPP Pratama XYZ. Metode Metodologi penelitian di sini kami menggunakan jenis penelitian dan pendekatan. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama XYZ secara mendalam. Pendekatan kualitatif terhadap penerimaan pajak di Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada angka atau data statistik, tetapi juga pada pemahaman proses, kebijakan, dan strategi yang dilakukan selama masa pandemi. Sedangkan penelitian ini juga memanfaatkan data kuantitatif berupa penerimaan pajak KPP Pratama XYZ sebagai bahan analisis tren secara numerik. Dengan demikian, penelitian ini bersifat mixed methods dengan penekanan utama pada kajian literatur dan analisis data sekunder. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian di bagian populasi sampel dan teknik sampling yang akan kami gunakan. Untuk populasi pada penelitian ini adalah mencakup seluruh wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama XYZ pada periode penelitian yaitu periode 2019 sampai dengan 2023. Kemudian untuk sampel yang kami ambil yaitu 50 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama XYZ pada periode 2019 sampai dengan 2023. Untuk teknik sampling yang akan kami gunakan yaitu purposive sampling yang termasuk ke dalam non-probability sampling, di mana sampel ini diambil berdasarkan pertimbangan wajib pajak yang terdampak COVID-19 dan relevan dengan penelitian. Untuk kriterianya ini lebih lanjut untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama XYZ dan memiliki bidang usaha di sektor yang mendapatkan insentif pajak berdasarkan PMK nomor 3 tahun 2022. Lalu untuk sumber dan metode pengumpulan datanya,
Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data ini diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan. Untuk data yang digunakan, untuk data primer tadi ada pertama yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yaitu pegawai KPP Pratama XYZ yang berkaitan erat dengan penggalian potensi pajak dari wajib pajak. Kemudian yang kedua itu dengan pengisian kuesioner oleh wajib pajak yang terdampak pandemi. Lalu untuk data sekunder yang akan kami gunakan yaitu data penerimaan pajak yang tercatat di KPP Pratama XYZ pada tahun 2019 sampai 2023. Lalu ada dokumen kebijakan perpajakan dan peraturan terkait insentif yang diberikan kepada wajib pajak selama masa pandemi COVID-19, khususnya di tahun 2019 sampai 2023. Lalu metode pengumpulan datanya yang pertama ada wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan penggalian potensi penerimaan pajak di KPP Pratama XYZ. Lalu yang kemudian ada kuesioner tertutup yang akan disebarkan kepada wajib pajak yang digunakan untuk mengumpulkan data dari wajib pajak mengenai bagaimana dampak pandemi ini kepada kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut. Lalu yang ketiga ada studi dokumen dengan cara menganalisis dokumen resmi terkait dengan kebijakan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan COVID-19. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau mungkin salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.